Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjawab soal pertanyaan UAS di mata kuliah PTSI. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Farhan Syuhada, NPM 207070616074 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas FTKI. Mata kuliah UAS kali ini PTSI, Pengantar Teknologi Sistem Informasi. Dari dosen penguji Bapak Denny Hidayatullah MMSI. Ya, lanjut. Pertanyaan pertama, apa saja karakteristik media di dalam multimedia? Jelaskan. Yang pertama, memiliki lebih dari satu media yang konvergen, misalkan menggabungkan unsur audio dan visual. Yang kedua, bersifat injektif dalam pengertian memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna. Yang nomor tiga, bersifat mandiri dalam pengertian memberi kemudahan dan kelengkapan isi sedemikian rupa sehingga pengguna bisa menggunakan tanpa bimbingan orang lain. Itu jawaban dari nomor satu. Lanjut ke nomor 2, soal nomor 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan firewall dan fungsinya. Firewall merupakan sistem keamanan jaringan komputer yang berfungsi untuk melindungi komputer dari berbagai macam serangan komputer luar. Dengan adanya firewall, kita dapat dipastikan nih kalau data pada komputer atau server yang terhubung tidak akan bisa diakses oleh siapapun di internet. Dan fungsinya itu yang pertama, satu, sebagai kontrol pengawas arus paket data. Firewall berfungsi sebagai mengontrol dan mengawasi arus pada paket data yang mengalir pada jaringan. Selain itu, fungsi firewall mencakup modifikasi pada data yang datang sehingga mampu menyembunyikan sebuah IP address. Lanjut. Yang kedua, fungsi dari firewall itu untuk pos keamanan jaringan. Fungsi firewall termasuk dalam mengontrol lalu lintas data saat mengakses jaringan privat yang dilindungi. Semua lalu lintas yang keluar masuk jaringan harus melewati firewall untuk dilakukan pemeriksa. Entah itu dengan cara menyaring, membatasi, atau menolak. Firewall bahkan bakal bekerja menurut kriteria seperti alamat IP dari komputer tersebut. Yang ketiga, mencatat aktivitas pengguna. Setiap kali pengguna komputer mengakses data firewall akan mencatat sebagai dokumentasi atau log files. Catatan data tersebut akan digunakan untuk mengembangkan sistem keamanan komputer. Selain itu, fungsi firewall beroperasi untuk melakukan autentifikasi terhadap akses ke jaringan. Yang keempat, fungsinya itu agar bisa mencegah informasi yang bocor. Firewall mampu mencegah bocornya informasi yang berharga. Lebih jelasnya, firewall mencegah pengguna mengirim file berharga yang bisa yang bisa konfidensial atau rahasia kepada pihak lain. Lanjut, itu yang barusan saya bilang jawaban dari soal nomor 2. Kita lanjut soal nomor ketiga. Jelaskan aspek-aspek keamanan komputer. Yang pertama, privasi. Adalah sesuatu yang bersifat rahasia atau privat. Intinya adalah pencegahan agar informasi tersebut tidak diakses oleh orang lain yang berpihak. Contohnya adalah email atau file-file lainnya yang tidak boleh dibaca orang lain meskipun oleh administratornya. Yang kedua, confidentiality merupakan data yang diberikan ke pihak lain untuk tujuan khusus tetapi terjaga dalam penyebarannya. Contohnya, data yang bersifat pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, nomor KTP, dan sebagainya. Lanjut, yang ketiga,
Integrity penekanan adalah sebuah informasi tidak boleh dirubah kecuali oleh pihak informasi. Terkadang data yang telah transkripsi pun tidak terjaga integrasinya karena adanya kemungkinan hiperteks dari enkripsi tersebut berubah. Contohnya, penyerangan integrasi ketika sebuah email dikirim di tengah jalan disadap dan diganti isinya. Jadi email yang sampai ke tujuan sudah berubah gitu. Ya kurang lebih begitu. Lanjut, yang keempat, authentication. Ini akan dilakukan sewaktu user login dengan menggunakan nama user dan passwordnya. Apakah itu cocok apa enggak? Jika cocok diterima dan jika tidak akan ditolak. Ini biasanya berhubungan dengan hak akses seorang pada apakah dia pengakses yang sah atau tidak. Gitu deh. Yang kelima terakhir, availability. Aspek ini berkaitan dengan apakah sebuah data tersedia saat dibutuhkan atau diperlukan. Apabila sebuah data atau informasi terlalu ketat, pengamanannya akan menyulitkan dalam akses data tersebut. Di samping itu, akses yang lambat juga menghambat terpenuhnya aspek availability. Itu jawaban nomor 3. Mungkin jelas ya. Lanjut, soal nomor 4. Menurut Anda, benarkah teknologi informasi menggantikan peran manusia sehingga akan mengurangi kebutuhan pekerja manusia? Jelaskan argumentasi Anda. Tidak. Menurut saya pribadi, teknologi itu hadir bukan untuk menggeser peran manusia, melainkan membantu manusia agar pekerjaannya lebih cepat dan mudah. Dengan begitu, manusia sendiri bisa naik level pekerja yang lebih membutuhkan skill yang lebih tinggi pokoknya. Jadi ya saya yakin semua teknologi yang terus bertambah canggih setiap hari tidak memungkinkan atau menggeser manusia atau bahkan mengganti manusia, itu tidak mungkin terjadi. Lanjut, soal nomor 5. Prinsip dasar apakah yang dijadikan acuan teknologi perkembangan dan apakah tujuan utama teknologi pendidikan? Jadi prinsip dasar yang dijadikan acuan teknologi pembelajaran itu menurut saya ada 3 prinsip. Yang pertama, pendekatan sistem. Prinsip pendekatan sistem berarti bahwa setiap usaha pemecahan masalah pembelajaran yang dilandasi konsep teknologi pembelajaran hendaknya menerapkan prinsip pendekatan sistem. Artinya memandang segala sesuatu sebagai sesuatu yang menyeluruh atau komprehensif dengan segala komponen yang saling terintegrasi. Yang kedua itu berorientasi pada peserta didik. Prinsip berorientasi pada peserta didik berarti bahwa usaha-usaha pendidikan, pelajaran, dan pelatihan hendaknya memusatkan perhatiannya pada peserta didik. Yang terakhir, pemanfaatan sumber belajar semaksimal dan variasi mungkin. Prinsip ketiga yaitu pemanfaatan sumber belajar semaksimal mungkin dan variasi mungkin. Berarti peserta didik belajar karena berinteraksi dengan berbagai sumber belajar secara maksimal dan bervariasi atau memanfaatkan aneka sumber belajar. Ya mungkin itu aja sih jawaban dari soal nomor 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.